kesulitan? Ada nggak yang mengalami kesulitan? Entah itu di patrap samadhi atau di luar patrap samadhi. Ada? Woi, saya nanya. Ada kesulitan di dia Pak, di rasa dada teling barang rasa panas. Kesulitannya? Kan jadi tadi nanti tepat di rasa jantung kayak deg panas gitu, jadi itu tenang ya. Jadi masih tenang. Panas, tidak tenang. Jadi naik. Saya rasa tenang dia naik ke atas maghrib. Saya di ada di tadi tangan tasnya hujan. Itu bukan kesulitan, tapi panjenengan kurang paham. Panas, tidak tenang, itu kan rasa. Lah kan itu yang dinikmati. Yang dinikmati kan itu. Nah, terus gimana? Nah, kalau enggak panas, enggak tenang, apa yang mau dinikmati? Ya sih, jadi nggak tahu rasa waktu tenang itu, nggak tahu kalau nggak ngerasain itu memang. Ya panas itu kan rasa. Enggak tenang itu kan rasa. Tenang itu kan rasa. Lah yang dinikmati kan itu. Nah, kalau enggak mengalami itu, nah terus apa yang mau dinikmati? Dikirain harus tenang terus itu. Loh. Nah, ini ada yang nggak paham di sini kan? Rasanya proses itu hanya ada dua. Kalau bukan rasa enak ya berarti rasa tidak enak. Rasa enak ini banyak ungkapannya. Enak, tenang, plong, nyaman itu kan enak. Nah kalau yang enggak enak Pak Web, gelisah, panas, enggak tenang, nah, ini kan enggak enak. Nah kalau enggak ada itu terus apa yang mau dinikmati? Ayo. Nah itu bukan kesulitan, tapi panjenengan kurang paham. Sekarang sudah paham belum? Nah, jadi yang dinikmati itu ya panas itu, kalau yang muncul panas. Kalau yang muncul dingin, nanti tidak dinikmati. Nah, dingin juga rasa. Lah itu, rasa dingin itu yang dinikmati. Panas, nah panas itu juga rasa. Nah rasa panas itulah yang dinikmati. Nah kalau enak, berarti enak kan lawannya tidak enak. Nah kalau muncul enak, enak itu kan rasa. Lah rasa enak itu yang dinikmati. Lawannya enak, kan tidak enak. Lah rasa tidak enak itu yang dinikmati. Nah kalau bergetar, lawannya bergetar kan tidak bergetar. Nah kalau bergetar, lah rasanya bergetar itu yang dinikmati. Kalau yang muncul tidak bergetar, nah rasanya tidak bergetar itu yang dinikmati. Lah terus gimana? Apapun, kalau secara simpel, apapun prosesnya nikmati rasanya. Nah prosesnya itu kan beraneka ragam, beraneka macam. Tapi rasanya kan hanya ada dua. Enak atau tidak enak. Kan motivasinya seperti itu. Nah, udah paham belum? Berpikirannya takutnya mengganggu perjalanan. Mengganggu perjalanan. Nah kalau seperti itu justru terganggu perjalanan panjenengan. Karena apa? Karena enggak punya bahan kan. Enggak punya bahan. Terganggunya lama bingung harus bagaimana. Loh enggak enak ya enggak ada. Tidak enak ya enggak ada. Loh terus gimana? Bahannya apa? Apapun prosesnya, nikmati rasanya. Nah proses apapun itu hanya ada dua. Rasa atau perasaannya. Kalau bukan enak ya berarti tidak enak. Kalau bukan tidak enak ya berarti enak. Nah enak ini kan penjabarannya banyak.
tenang, plong, tentram, nyaman. Nah, itu kan enak termasuk. Nah, kalau ndak enak, penggambarannya juga banyak. Ndak tenang, gelisah, pikirannya maut-awutan, bergetar, atau panas, atau dingin. Itu kan nggak enak banyak. Ya. Awas, nanti yang tidak saya sebut ndak mau menikmati rasanya. Yang mau dinikmati cuma yang saya sebut saja. Jangan gitu ya. Itu penggambarannya seperti itu. Nah, ini jangan apa ya, satu misal muncul rasa tenang, nikmati rasa tenang itu tadi. Nah, nanti yang dinikmati rasa tenang tok, kalau enggak tenang enggak mau ini. Waduh, terganggu, saya enggak bisa menikmati rasa tenang. Nah, ini waduh, gimana itu? Nah, ada enggak yang masih mengalami kesulitan? Coba. Tidak ada. Bener loh ya. Ketika saya bertanya, apakah di dalam laku patrap samadhi mengalami kesulitan, atau di luar laku patrap samadhi mengalami kesulitan, itu kesempatan buat panjenengan. Ya, itu kesempatan yang saya berikan buat panjenengan. Karena apa? Karena dengan saya memberi kesempatan untuk bertanya, jika kalau mengalami kesulitan, panjenengan bisa bertanya teknik-tekniknya, cara-caranya agar supaya tidak mengalami kesulitan. Hampir setiap saya bertanya, apakah ada yang mengalami kesulitan? Satu, diam. Kalau nggak dipaksa, weh saya bertanya, nggak jawab. Kedua, tidak mau bertanya. Jawabannya tidak. Namun di dalam prakteknya banyak yang panjenengan tidak paham. Aneh tuh. Kalau ketika saya bertanya, menjawab tidak ada. Ini saya stempel udah ngerti, udah paham, udah tahu. Nah, karena sudah saya stempel mengerti, paham dan tahu, harusnya kan tidak ada kesalahan di sini. Artinya harusnya kan bisa praktek di sini. Namun dalam kenyataannya prakteknya panjenengan hanya 40%, 50% aja nggak ada. Berarti kan panjenengan kurang mengerti tuh di situ. Kurang memahami, kurang mengetahui. Kenapa enggak mau bertanya? Kenapa enggak mau bertanya? Gengsi? Padahal saya sering memberikan kesempatan itu. Untuk panjenengan yang baru datang, kedatangan panjenengan ke sini tidak salah paham dengan apa yang saya informasikan kan? Bener loh ya ini. Bahwasanya ini bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang adat tradisi, bukan tentang ilmu, partai, golongan, dan lain sebagainya. Bukan tentang semuanya itu, melainkan ini tentang hidup. Hidup panjenengan sendiri yang menghidupi jiwa raga panjenengan seumur hidup selama ini. Dan saya sudah wanti-wanti, bahkan wanti-wanti saya ini sering, jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik, simak dulu baik-baik, supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya. Karena apa? Karena ini rumit banget, Mas. Ini rumit banget, ini sulit sekali. Sebab panjenengan belum terbiasa. Sulitnya, rumitnya itu bukan karena panjenengan tidak mampu. Sulitnya, rumitnya karena panjenengan belum terbiasa.
Panjenengan belum terbiasa melakukan sesuatu hal dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, itu panjenengan belum terbiasa di situ. Kebiasaan panjenengan asal melakukan saja. Nah, dikarenakan apa yang panjenengan lakukan itu tidak berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, makanya panjenengan tidak tertarik dengan sesuatu yang baik. Apalagi sampai melakukan kebaikan. Tertarik sama kebaikan saja, panjenengan tidak. Panjenengan menyukai kebaikan, tapi panjenengan tidak mau melakukan kebaikan itu sendiri. Itu. Ini karena apa? Karena belum terbiasa. Panjenengan terbiasa meniru keburukan. Kalau ada keburukan tanpa disuruh sekalipun, panjenengan langsung niru dan melakukannya. Tapi kalau ada kebaikan, panjenengan menyukai kebaikan itu. Tapi boro-boro melakukan kebaikan. Tertarik untuk mencontoh atau mengikuti kebaikan saja panjenengan enggak. Nah, ini panjenengan terbiasa di situ. Jadi untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, panjenengan belum terbiasa di situ. Lah, ini sulit banget. Ini rumit banget. Makanya saya wanti-wanti, makanya saya berpesan gitu loh. Jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Simak dulu baik-baik supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Ini amat sangat sering saya sampaikan. Namun panjenengan tetap saja nekat datang ke pesanggerahan. Tekad panjenengan yang memberanikan diri untuk datang ke pesanggerahan saya, berarti panjenengan siap bertobat loh ya. Nggih, panjenengan sudah siap bertobat loh. Tidak bisa tidak di situ. Dan ini saya ambil dari keberanian panjenengan yang panjenengan putuskan untuk tetap datang ke pesanggerahan saya. Karena di dalam prakteknya untuk bisa bersungguh-sungguh dan berhati-hati, ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat gitu. Ya. Melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kalau belum bertobat atau tobatnya tobat lombok, kapoknya kapok lombok, kalau pedasnya hilang ya kumat lagi, sama sekali tidak bisa di sini Mas. Tidak bisa. Malah justru panjenengan banyak tersandung-sandung di situ, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa jatuh. Ini rumit sekali. Rumit sekali, sulit sekali. Dikarenakan, sekali lagi, dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Bahkan bisa saya pastikan, dikarenakan panjenengan belum terbiasa melakukan kelakuan atas dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, panjenengan enggan untuk melakukan kebaikan itu loh, enggan. Panjenengan menyukai kebaikan, panjenengan sangat suka dengan kebaikan itu. Tapi untuk melakukan kebaikan itu, enggan panjenengan. Meniru kebaikan itu, enggan panjenengan. Itu karena apa? Karena panjenengan belum memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam otak atau pikiran panjenengan atau baitul makmur panjenengan. Belum memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam hati atau batin panjenengan atau baitul muharram panjenengan. Belum memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam kelamin atau syahwat panjenengan atau baitul muqaddas panjenengan. Hanya karena itu. Untuk bisa di situ tidak gampang, tidak mudah, sulit. Kenapa saya bisa memastikan seperti itu? Karena sesuai fakta. Faktanya apa?
Menurut panjenengan, bersih itu indah enggak? Bersih itu baik enggak? Ini contoh loh ya. Ini contoh dari saya. Dikarenakan saat ini adalah musim penghujan. Karena saat ini adalah saat musim penghujan. Jadi sangat tipis. Sangat tipis, bahkan bisa dikatakan mustahil sandal kita itu bersih. Iya enggak? Dikarenakan ini musim penghujan, sangat tipis kemungkinannya, bahkan bisa dikatakan sandal itu pasti kotor. Terlepas dari itu, di toilet manapun saya menulis, mohon kerjasamanya dengan baik untuk tidak membawa sandal masuk. Dimohon dengan hormat, sandal jangan dibawa masuk. Alas kaki atau sandal mohon dilepas di sini. Tulisannya gede-gede. Tulisannya tuh besar-besar. Terus saya masuk ke dalam toilet tersebut dengan melepas sandal. Di sini ada dua pendukung. Satu, sandal saya yang di luar toilet. Kedua, tulisan-tulisan di dinding toilet. Tapi kenapa panjenengan masih mau membawa sandal masuk? Tidakkah terpikirkan kalau ini musim hujan? Kalau panjenengan membawa masuk sandal, sudah pasti kotor di dalam. Dan untuk bersih, panjenengan harus menyiramnya. Setelah panjenengan siram, akibat dari kotornya sandal, nanti keluar masuk lagi seperti itu. Berarti sudah berapa air yang panjenengan buang itu. Satu itu. Yang kedua, apakah iya ketika di rumah panjenengan sendiri, di musim penghujan ini, sandal panjenengan masuk juga? Kecuali kalau rumahnya tidak pakai lantai ya. Saya rasa enggak kan? Tapi kenapa panjenengan di sini melakukan? Padahal panjenengan tahu ini musim hujan. Apa karena toiletnya tidak saya keramik? Sehingga tidak harus bersih? Nah ini loh panjenengan belum terbiasa di sini. Padahal saya memberi contoh tuh. Dengan melepas sandal di luar toilet kan saya memberi contoh baik. Dikarenakan panjenengan belum terbiasa melakukan sesuatu hal dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, panjenengan enggan meniru sandal saya yang saya lepas. Itu contoh paling sederhana. Ini belum yang lain loh ya, belum yang lain, belum yang kejedot dicagak dan lain sebagainya, belum loh. Makanya saya berulang-ulang kali katakan, ini sulit sekali, ini rumit banget. Dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kehati-hatian. Dikarenakan saya menyukai kebaikan. Tidak menutup kemungkinan kan? Setiap kali saya masuk ke toilet, saya harus membersihkan toilet. Saya menemani laku spiritual panjenengan. Di samping menemani laku spiritual panjenengan, saya harus membersihkan toilet. Karena apa? Karena saya tidak punya pembantu. Tidak punya cleaning service. Tegakah panjenengan memperlakukan saya seperti itu? Ini. Satu contoh simpel saja, ketahuan semua tuh masa lalu panjenengan. Rumit kan?
Untuk yang masih pemula, belajar menghafal bacaan palungguh, belajar menghafal bacaan kunci, belajar menghafal bacaan paweling, belajar menghafal bacaan singkir, gampang. Belajar patrap gampang, belajar samadhi gampang. Karena ada bimbingan secara langsung, dituntun secara langsung. Tapi melakukan kebajikan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ini kan soal pribadi. Ini soal pribadi. Jadi kalau tidak ada kehati-hatian pada diri panjenengan, mana mungkin panjenengan bisa melakukannya? Karena apa? Karena itu bersifat pribadi. Tidak mungkin kan saya atau kadang panjenengan yang lain yang menemani ketika panjenengan mandi, ikut masuk ke dalam kamar mandi, gini loh caranya. Tidak mungkin kan? Ini soal pribadi. Nah, ini yang sulit itu di sini. Makanya saya sering memberikan kesempatan untuk bertanya tentang ini. Ini rumit sekali, ini sulit sekali. Kesadaran itu sulit sekali, rumit sekali. Karena panjenengan belum terbiasa. Berulang-ulang kali saya katakan itu, belum terbiasa. Kalau panjenengan sudah terbiasa, kalau panjenengan sudah terbiasa dalam kesadaran, walaupun saya tidak berkata seperti ini, apa yang saya tulis itu sudah mengajari loh. Setidak-tidaknya panjenengan tersinggung lah. Kalau panjenengan sudah terbiasa berkesadaran. Nah, ini letak sulitnya di sini. Praktek kebajikan, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, sepele banget. Prakteknya itu sepele sekali. Yaitu dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Nah, ini kalau dikupas lebih dalam, berarti kan harus jeli di situ. Harus jeli, harus teliti, harus waspada, harus telaten, harus pelan-pelan, harus hati-hati. Kira-kira gitu enggak? Nah, kalau panjenengan praktek di situ, mana mungkin tidak tahu kalau di situ ada tulisan, kan enggak mungkin gitu loh. Artinya panjenengan yang sudah mengaku mengerti, mengaku paham, mengaku tahu, itu saya ambil ketika saya bertanya, memberikan kesempatan panjenengan tidak bertanya. Kan berarti panjenengan di sini tidak bisa praktek. Artinya panjenengan tidak mengalami kesulitan di situ. Seluruh desain di pesanggerahan ini saya buat sengaja sebagai pelajaran. Seperti kayu-kayu yang pendek, lantai toilet yang tidak saya keramik, pintu toilet yang dari seng. Hampir setiap malam saya itu dengar, bruang, nutup pintu toilet. Kenapa nutup pintunya seperti itu? Karena tidak menikmati rasa kelakuannya. Di mana kesadaran panjenengan? Mana praktek panjenengan tentang kesadaran?
Kalau panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran, mestinya hati-hati banget. Kenapa? Karena menikmati rasa pergerakannya, menikmati rasa pergerikannya. Rumit banget sini, bro. Rumit banget. Dan panjenengan hanya memiliki waktu 4 hari 4 malam untuk berlatih di sini. Nah, kalau enggak sungguh-sungguh, piye? Kalau enggak berhati-hati gimana itu? Lawang waktu panjenengan untuk berlatih tentang ini hanya 4 hari 4 malam bagi yang sudah menyelesaikan dasar. Kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak berhati-hati, bagaimana mungkin panjenengan bisa ahli di situ? Tolong perhatikan apa yang saya sampaikan malam ini. Waktu panjenengan berlatih tentang ini hanya 4 hari 4 malam bagi panjenengan yang sudah menyelesaikan dasar. Kalau tidak bersungguh-sungguh di dalam prakteknya, tidak berhati-hati di dalam prakteknya, bagaimana mungkin panjenengan bisa menguasai? Bagaimana mungkin panjenengan bisa ahli? Betapapun saya mempermudah caranya, mempermudah tekniknya. Rumit itu. Rumit banget itu. Sekali lagi karena panjenengan belum terbiasa. Itu toh. Bukan karena panjenengan tidak mampu, bukan. Kebiasaan panjenengan di masa lalu, panjenengan benci sama keburukan itu. Panjenengan benci sama keburukan. Panjenengan sama sekali tidak menyukai keburukan. Buktinya ketika ada orang lain melakukan keburukan, wow, panjenengan bisa main hakim sendiri tuh. Kira-kira gitu enggak? Berarti kan panjenengan enggak menyukai keburukan tuh. Buktinya ketika ada orang lain melakukan keburukan, panjenengan enggak suka. Panjenengan benci. Bahkan bisa main hakim sendiri ketika ada orang lain melakukan keburukan. Tapi panjenengan suka melakukan keburukan itu. Gitu. Ketika ada keburukan, panjenengan tanpa berpikir panjang untuk meniru keburukan itu. Padahal panjenengan tidak suka. Panjenengan menyukai kebaikan. Tapi jangankan melakukan kebaikan, meniru atau mencontoh kebaikan aja panjenengan enggan. Ini loh kebiasaan panjenengan di masa lalu. Misal contoh, jalan-jalan ke sebuah taman. Hampir di setiap sudut, di taman manapun dan taman apapun, pasti ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Tulisan itu baik kan? Tapi apakah panjenengan melakukan kebaikan? Tidak. Habis minum aqua ya buang. Ini loh kebiasaan panjenengan di masa lalu. Makanya untuk kesini itu sulit banget, rumit banget di sini. Karena belum terbiasa. Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kehati-hatian. Praktek melakukan kebajikan, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tidak gampang. Tidak gampang. Dan praktek itu sesungguhnya saya sederhanakan. Praktek yang sesungguhnya belum tentu panjenengan mampu melakukannya. Itu sebagai penggantinya. Saya sederhanakan. Saya gampangkan. Namun
walaupun sederhana, walaupun gampang, dikarenakan panjenengan belum terbiasa, lah ini jadi rumit, jadi sulit. Karena belum terbiasa. Supaya menjadi kebiasaan dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kehati-hatian. Dengan kesungguhan akan menjadi kebiasaan. Dengan hati-hati akan menjadi jeli. Atau waspada atau teliti. Nah, penentunya sebenarnya ada di situ. Penentunya itu ada di situ. Semakin banyak kelakuan-kelakuan yang panjenengan lakukan, dan rasanya berhasil panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan, semakin mudah, semakin jelas, semakin dekat, semakin gampang. Apapun yang panjenengan lakukan, terutama tentang patrap samadhi. Semakin sedikit yang panjenengan berhasil nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang, ya semakin sulit termasuk patrap samadhinya. Karena apa? Karena harus menebus karma. Harus menebus sebab akibat ini tadi loh. Untuk yang baru datang, malam ini saya sampaikan, lakukan. Mari kita lakukan bersama-sama. Untuk yang sudah dari kemarin-kemarin, perbaiki. Dan mari kita lakukan bersama-sama. Dengan ini, kita tidak butuh hukum. Tidak butuh aturan. Untuk apa hukum? Untuk apa aturan? Untuk apa hukum? Buat apa hukum? Untuk apa aturan? Buat apa aturan? Hukum dan aturan ini diciptakan, diadakan, dikarenakan semua orang tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Sebab karena itu diadakan hukum, diadakan aturan. Lah, kalau setiap orang bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, dan bisa menjaga dirinya, untuk apa hukum? Untuk apa aturan? Hukum atau aturan inilah yang secara umum disebut-sebut sebagai kotak atau box yang membelenggu kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini selama ini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk merdeka kita harus keluar dari hukum apapun. Kita harus keluar dari aturan apapun. Agar supaya tidak merugikan sesama makhluk hidup. Tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Tidak merusak sesama makhluk hidup. Dan tidak membohongi sesama makhluk hidup. Apalagi sampai menghancurkan sesama makhluk hidup, dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jika tidak, ya pasti akan merugikan sesama makhluk hidup, akan menyakiti sesama makhluk hidup. Artinya melanggar hukum gitu loh. Melanggar hukum karena tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Apapun yang dilakukan pasti melanggar hukum, melanggar aturan yang bisa berakibat masalah.
itu bukan merdeka namanya, murtad itu namanya. Kenapa orang-orang merdeka tidak butuh hukum? Kenapa orang-orang merdeka tidak butuh aturan? Dan tidak mentaati hukum, tidak mentaati aturan. Lawong dimanapun dia berada bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Artinya segerak-geraknya, segerik-geriknya tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan. Andai semua manusia hidup di dunia ini memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan yang tumbuh di dalam otak atau pikirannya, yang tumbuh di dalam hati atau batinnya, yang tumbuh rindang di dalam kelamin atau syahwatnya, tidak butuh hukum, aturan tidak butuh. Karena apa? Karena pasti apapun yang dilakukan tidak akan pernah melanggar hukum, tidak akan pernah melanggar aturan. Hukum dan aturan ini diciptakan, hukum dan aturan ini diadakan dikarenakan tidak adanya kesadaran rasa cinta kasih sayang di dalam otak atau pikiran kita, di dalam hati atau batin kita, di dalam kelamin atau syahwat kita. Tidakkah panjenengan mengetahui tentang ini sejak awal? Ngertinya cuma hukum, ngertinya cuma aturan. Hukum itu diadakan untuk apa, karena apa, panjenengan tidak mau ambil tahu. Aturan itu diadakan untuk apa, panjenengan tidak mau ambil tahu. Nah, kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan ada, tumbuh di dalam otak atau pikiran kita, tumbuh ada di dalam hati atau batin kita, tumbuh ada di dalam kelamin atau syahwat kita. Penjara itu nggak ada. Rumah sakit nggak ada. Gubuk reot nggak ada. Orang kelaparan itu nggak ada. Orang jahat itu nggak ada. Penyakit itu nggak ada. Rumah sakit itu nggak ada. Kuburan, bahkan kuburan itu menjadi tidak ada. Rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, penjara atau rumah duka, kuburan itu menjadi ada dikarenakan di dalam dirinya tidak ada kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan yang tumbuh di dalam otak atau pikirannya, yang tumbuh di dalam hati atau batinnya, yang tumbuh di dalam kelamin atau syahwatnya. Nah, kalau setiap manusia hidup di dunia ini seperti itu, yang ada hanya kebaikan dan ketentraman yang sempurna, lagi langgeng atau abadi. Nah, panjenengan sedang berlatih ini. Panjenengan sedang melatih ini. Dan pelatihannya dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kehati-hatian. Waktunya hanya 4 hari 4 malam saya berikan buat panjenengan yang sudah menyelesaikan dasarnya dari rumah. Nah, kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak berhati-hati, mana cukup waktu 4 hari 4 malam untuk melatih diri tentang sesuatu yang luar biasa ini, mana cukup itu.
Dikarenakan waktunya tidak cukup, setelah panjenengan pulang meninggalkan pesanggerahan ini, panjenengan tetap dalam kebingungan-kebingungan di rumah. Kalau tidak segera bersungguh-sungguh, kalau tidak segera berhati-hati, selama panjenengan masih berlatih, saya temani di pesanggerahan ini. Kalau panjenengan berhasil setelah pulang meninggalkan pesanggerahan ini, kalau panjenengan seorang bapak, panjenengan akan menjadi bapak tauladan, bapak yang patut dicontoh. Kalau panjenengan menjadi seorang suami, maka panjenengan akan menjadi suami tauladan, suami yang patut atau pantas untuk dicontoh. Kalau panjenengan punya keluarga, maka panjenengan akan menjadi salah satu keluarga tauladan yang pantas dan patut untuk dicontoh. Kalau panjenengan seorang warga, maka panjenengan akan menjadi warga tauladan yang pantas dan layak untuk dicontoh. Untuk ukuran bermasyarakat, panjenengan juga bisa menjadi masyarakat tauladan yang pantas dan patut untuk dicontoh. Kalau panjenengan berhasil tentang ini. Artinya kalau panjenengan berhasil tentang ini, berarti panjenengan berhasil mempraktekkan 3 kekudangane Rama. Mari kita praktekkan bersama. Kalau panjenengan memang ingin selamat, ingin tentram, ingin sempurna, mari kita praktekkan bersama. Karena hanya dengan mempraktekkannya, panjenengan bisa membuktikan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling dan melebihi langit tingginya. Ini bukan sesuatu yang remeh. Ini bukan sesuatu yang remeh. Menghafal bacaan, patrap, dan samadhi gampang banget. Itu gampang, saya katakan gampang. Karena apa? Karena ada bimbingan secara langsung. Yang tidak ada bimbingan secara langsung itu adalah berbuat kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Lah ini individu, ukurannya kesadaran pribadi. Dan sesungguhnya penentu terbesarnya itu adalah di situ. Penentu terbesarnya itu ada di situ. Dengan seperti itu, 1, terbukti kalau panjenengan dalam sikon manunggal jati secara kontinu dan universal. Panjenengan bisa di situ berarti manunggal jati panjenengan, kesadaran panjenengan itu kontinu, universal. Panjenengan belum bisa di situ, ya berarti kesadaran panjenengan masih putus-putus. Manunggal jati panjenengan masih putus-putus dan tidak atau belum universal. Itu buktinya di situ. Panjenengan mampu di situ, bisa di situ, berarti panjenengan tidak pernah lupa dengan jati diri. Dikarenakan tidak pernah lupa dengan jati diri. Kesadarannya atau manunggal jatinya sudah kontinu, sudah universal. Tidak ada apapun, tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak sukai bisa menyentuh diri panjenengan. Karena itulah hakikat atau lungguhe suci. Suci tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri. Panjenengan jumeneng di situ secara langgeng, apa yang bisa menyentuh panjenengan yang panjenengan tidak suka?
Mari kita praktekkan bersama, mari kita buktikan bersama-sama. Jadi untuk mengukur seberapa dalam wahyu pancagaibnya, mengukur seberapa dalam wahyu pancalakunya, bisa diketahui seberapa banyak kelakuan-kelakuan yang dilakukan yang berhasil dinikmati rasanya dengan cinta kasih sayang. Bisa diketahui dari situ. Lalu itu penentu besarnya. Itu garis besarnya ada di situ. Kendalinya itu ada di situ. Bisa di situ berarti patraknya pasti jos. Bisa di situ berarti samadinya pasti jos. Bisa di situ bermasyarakatnya pasti jos. Bisa di situ berkeluarganya pasti jos. Bisa di situ pencahariannya pasti jos. Apapun itu menjadi jos semua. Kalau bisa di situ. Nah, semuanya terkendali dan kita sendiri yang memegang kendalinya. Bagaimana tidak menjadi jos semua? Ini kalau prakteknya masih seperti tadi, selesai patrap samadhi karena habis hujan-hujanan, mungkin sambil nahan dingin, panjenengan gerasa gerusu, jelas banget di mata saya. Kalau panjenengan sedang tidak menikmati pergerakan-pergerakan yang panjenengan lakukan. Menikmati pergerakan seperti itu, lalu panjenengan masih belajar. Saya yang sudah ahli di sini saja untuk bisa menikmati kelakuan yang saya lakukan, itu masih slow, landai, alon-alon, apapun saya lakukan dengan alon-alon. Bergerak cepat sedikit aja lepas. Itu saya yang sudah ahli di sini. Nah, panjenengan masih baru belajar, selesai patrap samadhi karena dingin, setelah hujan, udah jelas banget di mata saya. Kalau kesadaran panjenengan lepas. Tuh. Rumit banget di sini tuh, rumit banget. Kalau panjenengan sendiri tidak berhati-hati, rumit karena ini pribadi sifatnya. Inilah yang dimaksud pribadi itu tentang ini. Karena kesadaran itu ya kesadaran panjenengan sendiri. Saya tidak bisa. Kesadaran saya ikut campur dengan kesadaran panjenengan, tidak bisa. Dibutuhkan kehati-hatian yang amat sangat ekstra. Seasam apapun mulut kita, tidak bisa kita langsung jerosot ngambil rokok terus langsung jas, tidak bisa. Tetap harus hati-hati. Betapapun mulut kita itu kecut gitu loh, karena ingin ngerokok, tetap harus pelan-pelan berhati-hati, karena kelakuannya harus tersadari. Betapapun perut kita lapar perih karena ada mah, tetap tidak bisa langsung sendok ceblek, tidak bisa. Kalau panjenengan masih di situ, di mata saya panjenengan berarti masih jauh kesadaran panjenengan. Masih jauh. Berhati-hatilah. Toh tidak ada yang memburu panjenengan di sini. Panjenengan sendiri yang memburu waktu. Saya dan kadang saya yang menemani panjenengan, nggak ada satupun yang ngejar-ngejar panjenengan, memburu panjenengan, nggak ada. Panjenengan sendiri yang mengejar target. Makanya kehati-hatiannya lepas. Ini terumit. Kebajikan, kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan terumit. Makanya disebut sebagai gaib, gaibnya gaib. Satu gaib saja, kita sudah komyang dibuatnya. Apalagi ini gaib, gaibnya gaib.
Dan panjenengan saya tuntut untuk ahli di sini. Panjenengan saya tuntut untuk bisa menguasai tentang ini. Karena hanya dengan ahli dan menguasai tentang ini, panjenengan bisa membahagiakan saya. Bisa membuktikan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Jadi lakukan dengan maksimal. Karena pelatihannya selagi panjenengan bersama saya di sini. Setelah panjenengan pulang di rumah nanti, panjenengan sudah nggak latihan lagi. Panjenengan praktek, maka di dalam praktek panjenengan sendiri. Nggak saya dampingi. Nah kalau panjenengan belum ahli, belum mahir di sini, bagaimana nanti prakteknya? Berusahalah untuk bisa menikmati rasanya apapun kelakuan yang panjenengan lakukan. Berusahalah tentang apapun, tanpa terkecuali, tentang apapun. Jika perlu, tentang melepas celana dalam. Jangan sampai terlewatkan rasanya. Paling rumit di situ. Makanya saya tidak bosan-bosannya selalu bertanya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak pernah bosan itu saya katakan dan saya tanyakan kepada panjenengan. Karena saking rumitnya, saya tahu itu rumit sekali. Karena panjenengan belum terbiasa. Dulu ketika saya masih belum terbiasa, juga sama. Sulit sekali. Dan ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan itu, nggak ada yang menemani saya. Jadi sesulit apapun, saya hadapi sendiri. Nah sekarang panjenengan ada yang menemani. Dan yang menemani panjenengan selalu memberikan kesempatan untuk bertanya. Menghafal bacaannya gampang. Berlatih patrapnya gampang. Berlatih samadinya gampang. Lawang ada bimbingan secara langsung. Dituntun secara langsung. Melakukan kebajikan. Melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Nah ini yang tidak gampang. Dikarenakan belum terbiasa. Tentang ini saya bertanya sekali lagi. Apa panjenengan benar-benar sudah klik? Sudah klik nggih? Kalau sudah klik, mari kita praktekkan bersama. Tidak ada cara lain, tidak ada. Teknik lain, tidak ada. Yang paling dekat selain itu nggak ada. Semuanya panjang jalannya. Semuanya rumit jalannya. Itu pun belum tentu hasilnya. Hasilnya belum tentu. Nah ini yang terbaik. Ini yang termudah, ini yang terdekat. Lakukan kebajikan, lakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan dengan hati-hati. Berhati-hatilah di situ, berhati-hatilah.
walaupun ada bimbingan secara langsung, walaupun panjenengan dibimbing secara langsung, ketika patrap samadhi tetap panjenengan harus bersungguh-sungguh di situ. Karena itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, itu tidak kalah pentingnya. Namun yang paling utama adalah melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Karena dia adalah kendali, dia adalah penentu. Di kertas kuning sana saya menulis, jagalah pikiranmu karena pikiran akan menjadi perkataan. Jagalah perkataan karena perkataan akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Jagalah nasibmu karena nasib akan menentukan hatimu. Jagalah hatimu karena hatimu akan menentukan rasamu. Jagalah rasamu karena rasa akan menentukan lakumu. Jagalah lakumu karena laku akan menentukan Tuhanmu. Tuhan hantu, apa hantu Tuhan? Atau hantu-hantuan? Apa Tuhan-Tuhanan? Lah dari sini aja jenengan seharusnya sudah ketemu loh ya. Dari tulisan itu aja panjenengan harusnya sudah ketemu. Itu loh kebajikan, itu loh kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Yang sedang panjenengan latih prakteknya. Sebab karena itu saya katakan itu kendalinya. Itu penentunya. Itu garis besarnya. Caranya menjaga tidak sulit. Caranya menjaga tidak berat. Lawang tinggal menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan. Berat sulitnya di mana? Berat sulit karena panjenengan belum terbiasa. Kebiasaan panjenengan terbawa arus. Kebiasaan panjenengan asal melakukan. Sudah asal melakukan terbawa lagi. Nah, itu kebiasaan panjenengan. Makanya terkesan rumit, terkesan sulit. Padahal hanya menikmati rasa kelakuan yang dilakukan. Segampang itu, tapi terasa rumit dikarenakan belum terbiasa. Maka dibutuhkan kehati-hatian. Tidak sedikit para peserta manekung, para peserta gembleng, tidak sedikit yang belum mumpuni tentang ini, belum ahli tentang ini, tapi saya luluskan. Karena apa? Karena saya tahu apa yang dia tinggalkan. Asli, kalau menurut atau berdasarkan kesadaran saya pribadi, saya tidak ingin sebulan sekalipun panjenengan di sini, kalau belum ahli, belum mahir, saya tidak ingin melepaskan panjenengan. Karena saya tidak rela panjenengan gagal. Tapi bagaimana lagi? Karena ada yang ditinggalkan dan memburunya, terpaksa saya harus meluluskan. Padahal belum ahli, belum menguasai tentang yang saya uraikan sejak awal tadi. Saya harus bagaimana coba tentang ini? Saya harus bagaimana? Makanya saya nuntut panjenengan untuk bersungguh-sungguh, untuk berhati-hati. Saya itu inginnya siapapun yang keluar meninggalkan pesanggerahan ini setelah belajar bersama saya di sini. Kalau punya keinginan jadi orang sukses, pulang langsung jadi orang sukses. Kalau keinginannya menjadi orang hebat, pulang langsung jadi orang hebat. Inginnya saya itu seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena itu terlalu kecil. Kalau panjenengan ahli dan mahir di posisi yang dari tadi saya uraikan ini. Lawang dunia saja bisa digenggam.
Apalagi cuma sukses. Hanya dengan seperti itu, kalau panjenengan mau menggenggam dunia, panjenengan bisa menggenggam dunia. Tapi panjenengan harus ahli di situ, harus mahir di situ, harus menguasai itu. Nah, kalau belum ahli di situ, belum mahir di situ, belum menguasai itu, lah kok menggenggam dunia? Lah membawa dirinya saja nggak bisa, menempatkan dirinya nggak bisa, menyesuaikan dirinya nggak bisa, menjaga dirinya sendiri nggak bisa, bagaimana bisa menggenggam dunia? Apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita buktikan bersama. Tapi kalau panjenengan belum ahli, belum menguasai, belum mahir, ya jadi remeh. Lah nggak ada hasilnya apa-apa, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya apa-apa. Kalau belum ahli di situ, belum menguasai itu. Pusing tetap pusing, masalah tetap masalah. Kalau belum ahli di situ, belum menguasai di situ. Menderita tetap menderita. Kalau belum ahli di situ, belum mahir di situ. Tapi kalau panjenengan sudah ahli di situ, sudah mahir di situ, hidung panjenengan menurut panjenengan, hidung panjenengan pesek, ingin dirubah mancung, itu lo bisa. Hanya dengan seperti itu. Hanya perkaranya panjenengan bisa enggak hati-hati di dalam pembelajarannya selama bersama saya di sini. Benang merahnya cuma itu saja. Panjenengan bisa berhati-hati di dalam prakteknya selama belajar bersama saya di sini. Saya jamin panjenengan ahli. Bisa menguasai. Lawang segampang itu. Dan bahan prakteknya semuanya ada di dalam diri kita. Mulai dari sandal, pakaian, mandi, makan, minum, semuanya ada di dalam diri kita. Nggak ada yang jauh dengan diri kita, nggak ada. Kenapa masih mengalami kesulitan? Karena panjenengan belum begitu klik. Dan ketika saya memberikan kesempatan untuk bertanya, panjenengan tidak mau bertanya, padahal panjenengan masih belum klik. Nah, terus saya harus gimana coba? Di luar patrap samadhi, apapun kelakuan yang panjenengan lakukan, berusahalah untuk bisa berhasil menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan panjenengan sendiri. Nah, dikarenakan panjenengan masih dalam tahap belajar tentang itu, dibutuhkan kehati-hatian. Mungkin panjenengan kurang klik apa itu maksudnya hati-hati. Hati-hati itu maksudnya pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan gerasa-gerusu, jangan kewang-kewong. Lakukan apapun itu dengan pelan-pelan. Secara awam, lakukan apapun itu dengan perasaan. Jangan dengan ego, jangan dengan arogan, jangan dengan pamrih. Lakukan itu dengan perasaan, bahasa awamnya. Bahasa awamnya seperti itu. Jadi jangan gerasa-gerusu, jangan memburu waktu, jangan. Dilakukan dengan pelan, dengan hati-hati aja susah kita. Apalagi main kilat.
Semisal contoh, dari tempat istirahat menuju toilet, panjenengan membutuhkan waktu 1 jam untuk berjalan. Saya tidak akan marah, lah wong panjenengan sedang praktek gitu loh. Jadi tidak perlu lari, tidak perlu lari. Kalau panjenengan membutuhkan waktu 1 jam untuk berjalan dari aula menuju ke toilet yang jaraknya hanya 10 meter ini, saya tidak akan marah, saya tidak akan mecut jenengan. Karena panjenengan sedang praktek menikmati rasanya kelakuan. Kelakuan apa? Kelakuan kaki kedua-duanya yang sedang melangkah. Kelakuan tubuh yang sedang bergerak. Itu kan dibutuhkan kehati-hatian untuk bisa menikmati rasanya. Dengan begitu panjenengan akan menjadi ahli, bisa menguasai. Kalau sudah ahli di situ, sudah menguasai itu, pasti nggak usah ngaku. Saya berani memastikan panjenengan tidak pernah lupa jati diri panjenengan. Kesadaran panjenengan atau manunggal panjenengan tidak akan pernah putus. Lawang prakteknya nyata. Seperti itu bagaimana putus? Bagaimana lupa diri? Nah sebenarnya ini kan sudah banyak videonya. Tentang ini kan sudah banyak videonya. Ya mungkin karena tidak berhadapan secara langsung dengan saya. Nah prakteknya sesederhana itu loh. Namun dikarenakan panjenengan belum terbiasa, dibutuhkan kehati-hatian. Bisa di situ berarti kunci semesta alam berhasil panjenengan genggam, berhasil panjenengan pegang, dan bisa digunakan untuk membuka apapun yang panjenengan mau. Nah, tentang apa yang saya sampaikan ini juga berlaku untuk Pak Sumedi, untuk Bang Joni, ini berlaku. Bang Joni, Pak Sumedi, bisa di situ. Aduh. Terlalu lama panjenengan di sini. Kalau bisa mempraktekkan itu. Kalau sudah bisa menguasai itu, terlalu gampang. Masalah fisik yang sedang panjenengan alami itu terlalu mudah sekali. Dan panjenengan sering mendengarkan saya mengungkap ini. Enggak, sebenarnya enggak rumit. Sebenarnya enggak sulit, sebenarnya tidak berat, sebenarnya tidak jauh, tidak terlampau lama. Yang cuma itu hanya itu. Tinggal kitanya bisa menguasai apa belum. Sudah ahli apa belum. Perkaranya cuma itu saja. Perkaranya. Nah, kalau panjenengan bisa berhati-hati di dalam prakteknya, pasti ahli, pasti menguasai.
Jadi kesimpulannya, bertaubatlah sungguh-sungguh menghentikan seluruh masa lalu panjenengan yang lepas dari kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan panjenengan selama ini. Hentikan semuanya itu, jangan ulangi lagi. Ganti, semua sistemnya ganti dengan kebajikan. Atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Semuanya ganti dengan itu. Ahli di situ bisa menguasai itu. Tidak berlaku dosa buat panjenengan. Tidak berlaku salah buat panjenengan. Luput untuk panjenengan itu tidak berlaku. Penderitaan, kesedihan tidak berlaku. Penyakit tidak berlaku buat panjenengan. Kemiskinan, kesulitan tidak berlaku untuk panjenengan. Bahkan kuburan tidak berlaku buat panjenengan. Kalau panjenengan ahli dan bisa menguasai apa yang saya sampaikan sejak awal tadi. Hanya dengan seperti itu, apa enggak luar biasa? Sesungguhnya itu sangat berat. Sudah berat, sulit, dan membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Namun saya sederhanakan. Sehingga menjadi ringan, dekat, dan mudah. Hanya saja dikarenakan panjenengan belum terbiasa, seakan-akan sulit. Klik nggih? Nggih, paham nggih? Selanjutnya, mari kita buktikan bersama-sama dengan mempraktekkannya bersama-sama secara sungguh-sungguh dan berhati-hati. Nggih. Kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Sebenarnya ini bukan kadangannya, tapi motivasi dari saya kepada panjenengan yang sedang menyelesaikan laku murni menuju suci agar supaya berhasil menggapai suci. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.